Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diva Nafila dengan NIM 23003065430 dari kelas PIB 2023. Di sini saya akan membahas materi pemanis buatan sukralosa. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan melihat tayangan video studi kasus berikut. Kenapa sih bohongin ibu menyusui buat hal seperti ini? Padahal udah percaya, mereknya terkenal. Aku pun pernah minum. Bu Sui, hati-hati minum ASI booster yang bentuknya minuman serbuk karena bisa mengandung sukralosa atau pemanis buatan yang dilarang oleh BPOM. Dulu, sukralosa ini dianggap aman, tapi penelitian terbaru tahun 2024 membuktikan bahwa sukralosa ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, dari peradangan sistemik sampai jadi penyakit metabolik, dan kerusakan hati karena reseptor sukralosa bukan cuma ada di mulut, tapi ada di otak, di usus, di hati, di pankreas. Aku tahu ada produk ASI booster, tapi aku nggak bisa sebutin namanya. Aku kasih kisi-kisi aja ya. Dibuatnya oleh PT Dexamedica. Tahu dong? Ini kandungannya herbal tanpa pemanis buatan. Cara pilih ASI booster yang aman, pertama, cek dulu komposisinya ada kandungan pemanis buatan nggak. Terus sesuai nggak sama labelnya. Misalnya, judulnya pelancar ASI, tapi di kandungannya nggak ada kandungan galaktogok. Terus cek BPOM udah terdaftar belum. Jangan cuma lihat nomor BPOM di kemasannya aja, tapi kamu harus cocokin dengan yang website BPOM. Bantu share ke busui-busui biar nggak salah pilih ASI booster. Selanjutnya, ada latar belakang dari video studi kasus tadi. Pemanis buatan termasuk sukralosa banyak digunakan dalam berbagai produk makanan maupun minuman, termasuk susu bumil. Sukralosa adalah pemanis 0 kalori yang memiliki tingkat kemanisan sekitar 600 kali lebih tinggi dibandingkan gula biasa. Karena tidak meningkatkan kadar gula darah, sukralosa sering digunakan sebagai alternatif gula dalam produk yang ditujukan untuk ibu hamil yang ingin mengontrol asupan kalori atau menghindari risiko diabetes gestasional. Namun, meskipun dianggap aman oleh Badan Pengawas Makanan seperti FDA dan EFSA, penggunaan sukralosa dalam susu ibu hamil masih menjadi topik perdebatan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi sukralosa dalam jumlah tinggi dapat mempengaruhi mikrobiota usus, metabolisme, serta kemungkinan berdampak pada janin dalam kandungan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efek jangka panjang dari konsumsi sukralosa pada ibu hamil dan janin, serta memahami batas aman yang direkomendasikan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah sukralosa dalam susu ibu hamil aman untuk dikonsumsi dalam efek jangka panjang? Dan apakah terdapat dampak potensial terhadap perkembangan janin? Yang kedua, bagaimana efek konsumsi sukralosa terhadap kesehatan ibu hamil termasuk metabolisme dan mikrobiota usus? Tujuan dari studi kasus ini yaitu yang pertama ada menganalisis keamanan sukralosa. Jadi, seperti mengkaji penelitian yang telah dilakukan terkait keamanan sukralosa bagi ibu hamil. Yang kedua, menilai dampak kesehatan, seperti meneliti kemungkinan dampak sukralosa terhadap metabolisme, kadar gula darah, dan keseimbangan mikrobiota usus ibu hamil. Yang ketiga, ada mengidentifikasi risiko pada janin, seperti mengevaluasi potensi risiko perkembangan janin akibat konsumsi sukralosa selama kehamilan. Selanjutnya, formulasi sukralosa dalam susu bumil. Sukralosa digunakan dalam susu ibu hamil sebagai pengganti gula untuk mengurangi kalori dan mencegah lonjakan kadar gula darah. Biasanya, sukralosa digunakan dalam jumlah kecil karena tingkat kemanisannya 600 kali lebih manis dari gula biasa. Dalam susu ibu hamil, sukralosa dapat digunakan dalam dua bentuk. Yang pertama, bubuk, seperti dicampurkan dengan bahan pengisi seperti maltodextrin agar mudah larut dan terdispersi secara merata. Yang kedua, larutan. Sukralosa larut dalam air dan dapat ditambahkan dalam bentuk cair.
untuk meningkatkan homogenitas dalam susu formula. Untuk memastikan percampuran yang merata, takaran sukralosa dalam susu bumil biasanya berkisar antara 0,001% hingga 0,01% dari total komposisi. Selanjutnya, terdapat efek sukralosa pada susu bumil. Yang pertama, dapat mempengaruhi metabolisme. Sukralosa tidak dicerna atau tidak dimetabolisme oleh tubuh, sehingga tidak meningkatkan kadar gula darah. Ini menjadikannya pilihan bagi ibu hamil yang ingin mengurangi asupan gula atau berisiko mengalami diabetes gestasional. Namun, ada beberapa bukti bahwa pemanis buatan dapat mempengaruhi sensitivitas insulin dalam jangka panjang. Efek yang kedua, potensi gangguan mikrobiota usus. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sukralosa dapat mengubah komposisi mikrobiota usus, mengurangi jumlah bakteri, baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, yang penting untuk pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Gangguan mikrobiota ini dapat berpengaruh pada kesehatan ibu dan kemungkinan berdampak pada janin. Selanjutnya, ada dampak potensial sukralosa pada susu bumil. Dampak yang pertama yaitu potensial perubahan preferensi rasa, menunjukkan bahwa paparan pemanis buatan selama kehamilan dapat mempengaruhi preferensi bayi terhadap rasa manis di kemudian hari, yang dapat berdampak pada pola makan dan risiko obesitas. Dampak yang kedua yaitu tidak menembus plasenta dalam jumlah signifikan. Sukralosa sebagian besar diekskresikan tanpa diserap oleh tubuh, sehingga paparan langsung pada janin sangat kecil. Namun hingga saat ini tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa sukralosa menyebabkan cacat lahir atau komplikasi kehamilan jika dikonsumsi dengan batas wajar. Kemudian ada penerapan sukralosa dalam susu bumil. Seperti pada gambar di kiri atas, terdapat gambar ikatan kimia sukralosa. Jadi, sukralosa adalah turunan dari sukrosa atau gula biasa yang mengalami klorinasi, di mana 3 gugus hidroksil min OH pada sukrosa digantikan dengan atom klorin min Cl. Hal ini menghasilkan rumus kimia C12H19Cl3O8. Proses ini menjadikan sukralosa tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga tidak menghasilkan kalori dan tidak mempengaruhi kadar gula darah. Karena sifatnya yang stabil pada suhu tinggi dan pH rendah, sukralosa menjadi pilihan pemanis yang ideal untuk produk susu ibu hamil. Ini memungkinkan susu tetap memiliki rasa manis tanpa menambah beban kalori atau risiko diabetes gestasional, sehingga lebih cocok bagi ibu hamil yang ingin mengontrol kadar gula darah, tetapi dalam batas wajar. Selanjutnya, terdapat regulasi BPOM pada sukralosa. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disebut dengan BPOM Indonesia memiliki regulasi ketat terkait penggunaan pemanis buatan, termasuk sukralosa dalam produk pangan. Menurut peraturan BPOM nomor 20 tahun 2021, pemanis buatan dilarang digunakan dalam produk yang ditujukan khusus untuk bayi, anak di bawah 3 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari potensi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi pemanis buatan. Meskipun sukralosa dianggap aman oleh beberapa badan internasional, BPOM menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melarang penggunaannya dalam produk susu untuk ibu hamil. Oleh karena itu, produsen susu ibu hamil di Indonesia tidak diperbolehkan menambahkan sukralosa atau pemanis buatan lainnya dalam produk mereka.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sukralosa dalam susu ibu hamil memiliki manfaat sebagai pemanis rendah kalori yang tidak mempengaruhi kadar gula darah. Namun, ada potensi efek pada mikrobiota usus dan preferensi rasa bayi. Karena perbedaan regulasi, ibu hamil perlu memahami aturan di negara masing-masing dan mempertimbangkan alternatif pemanis yang lebih alami untuk keamanan jangka panjang. Nah, jadi ibu hamil itu disarankan untuk selalu memeriksa label produk dan memastikan bahwa produk susu yang dikonsumsi tidak mengandung pemanis buatan sesuai dengan regulasi BPOM. Jika terdapat keraguan mengenai kandungan suatu produk, bisa konsultasi dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi. Sangat dianjurkan untuk memastikan keamanan dan kesehatan selama masa kehamilan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.